Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab ini kita sampai kepada penjelasan tentang cara istiqdad, siap-siap mempersiapkan pelaksanaan sholat 5 waktu. Jadi sebagai suatu kefarduan, terkadang kita itu meremehkan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu itu komunikasi utama dari kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholatlah hakikat manusia sebagai hamba itu terlihat dan terasa secara langsung. Karena di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan penghormatan dan bacaan-bacaan penghormatan yang merupakan ikrar atau pengakuan kita kepada Allah sebagai hambanya. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan sholat itu kita harus selalu bersiap sedia dengan baik. Makanya orang Islam kalau sholat itu diharuskan berwudu, yang merupakan bentuk dari penghormatan kita kepada Allah, agar berbeda dengan kita menghadap manusia biasa. Kalau menghadap manusia biasa maka kita ngededung lo masalah, karena ya sama-sama manusia. Tapi kalau menghadap Allah ya harus punya penghormatan yang lebih. Walaupun sekarang manusia sekarang ini banyak yang terbalik. Justru kalau ngadep dak bos atau ntar kementan, persiapannya jauh lebih istimewa daripada sholat. Padahal menghadap Allah itu jauh lebih utama daripada hanya menghadap manusia. Nah, melalui pengajian ini kita itu mengingatkan kembali bagaimana caranya kita ini mempersiapkan sholat 5 waktu. Kemarin sudah masuk pada materi itu yang lengkap dengan tata caranya, termasuk tidur siang sebagai persiapan untuk bangun malam. Kalau orang sekarang kan tidur siang, malamnya tidur juga gitu. Ate dongkap di bahasana. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum orang itu melaksanakan sholat duhur, di sini ada 4 rakaat sebelum duhur sebagai sunat muakkad. Ini biasa dilakukan orang yang rajin gitu. Mengselo rajin do ikhlaqo sunat muakkad ini. Padahal sunat muakkad ini gunanya adalah untuk menambal kekurangan dari sholat wajib. Jadi hadhil arba qabla dhuhri sunnah muakkad. Habil khobar anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shallamahu sab'una alfi malak yastaghfiruna lahu ilal lail. Di dalam khobar ini ya hadis, cuman tidak langsung begitu. Jadi belum sampai pada derajatnya hadis secara langsung, tapi merupakan terkadang kabar, ini kabar kalau orang Indonesia, yang disampaikan oleh para ulama yang memiliki derajat yang dimufakati. Biasanya berasal dari para sahabat. Khabar ini, barang siapa sholat kepada 4 rakaat sebelum duhur, kemudian rukuknya bagus, sujudnya bagus,
Sholamahu sab'una alfi malak. Jadi sholat bersamanya 70.000 malaikat. Yang yastaghfiruna lahu ilal lail. Yang malaikat itu memintakan istighfar, memintakan maaf kepada Allah untuk orang yang sholat itu sampai malam. Nah, ini kan biasanya diremehkan, padahal fadilahnya bagus, banyak. Jadi ini dalam kategorinya orang ahli fikih disebut fadailul a'mal, amal-amal yang merupakan keutamaan amal. Jadi tidak penting kemudian lalu diharuskan ada dalilnya secara langsung. Ini sudah ada khabar yang biasanya bersumber dari para sahabat. Kalau fadailul a'mal hadisnya tidak sahih itu tetap dipakai, karena iya dan tidaknya bagusan iyanya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah harus ada dalilnya. Ibadah ya. Apa definisi ibadah? Di sini yang banyak peleten, orang-orang Wahabi terutama ini peletennya di sini. Mereka ngotot memakai dalil kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah katanya. Kemudian semua bid'ah itu tersesat dan semua yang tersesat itu di neraka. Tapi orang Wahabi sendiri memakai ini dengan standar ganda. Artinya bid'ahnya sendiri tidak dianggap bid'ah, walaupun sebenarnya itu bid'ah yang paling besar, seperti tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Para sahabat tidak pernah mengajarkan klasifikasi dari tauhid. Dan kemudian mereka, orang Wahabi itu membuat sistem tauhid Trinitas itu, yang kemudian dipaksakan barang siapa tidak bertauhid dengan tauhid Trinitas itu kafir hukumnya. Ini yang bid'ah sebenarnya, karena Nabi tidak pernah membuat klasifikasi seperti itu kalau konsisten dengan hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, dalam masalah ibadah memang harus ada dalil. Dalam masalah ibadah itu harus ada dalilnya. Nah, untuk sholat sebelum duhur ini ini dalilnya memang Nabi melakukan, jadi tidak usah diperdebatkan. Cuma tingkat habar ini, man shallahunna fa'asana ruku'ahunna wa sujudahunna shallama sab'una alfi. Ini kalau ikut pada standarisasinya orang ahli hadis ya belum cukup untuk menjadi dalil yang bisa dipakai. Tapi karena ini fadailul a'mal, ya cukup saja. Kalau saya tidak usah dalil habar, cukup kata ulama saja wis cukup kalau menurut saya. Karena innama yahsyallaha min ibadihil ulama, dan al ulama warasatul anbiya, begitu. Jadi kalau orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya orang NU, tidak pernah mempermasalahkan dalil dari pekerjaan-pekerjaan bagus. Karena pekerjaan-pekerjaan bagus itu dari bagusnya ya sudah bagus. Kenapa harus mencari dalil lagi, begitu? Beda dengan orang Wahabi. Maulid Nabi saja dibid'ahkan. Rekan nang seneng polona Kanjeng Nabi dilahirkan, merayakan kelahiran Nabi, itu dianggap sesat oleh orang Wahabi, karena mereka menganggap Nabi sendiri tidak pernah merayakan kelahirannya. Mereka lupa bahwasanya Nabi Muhammad itu merayakan hari kelahirannya dengan puasa. Itu sudah cukup menjadi dalil bahwasanya merayakan kelahiran Nabi itu boleh. Duh, Nabi melo amolodan majasolawal. Loh, ya Nabi waktu itu masih hidup. Terus sahabat kok tidak, karena bukan budayanya. Bukan budayanya orang Arab. Kemudian merayakan seperti itu. Tapi untuk kita yang hidup di zaman sekarang, merayakan Maulid Nabi bagus untuk mengingat kembali Nabi Muhammad.
Kalau tidak dirayakan nih generasi muda yang jauh dari Nabi Muhammad, yang biasanya tenggelam di Mobile Legend atau di Free Fire, dia tidak tahu nanti kelahiran Nabi, kemudian perayaannya betapa ini, tidak tersentuh sama sekali. Begitu, tidak tersentuh sama sekali. Makanya perayaan Maulid itu memang seharusnya dibesarkan agar memperkenalkan juga kepada generasi muda. Tidak perlu dalil. Wong baca sholawat masih perlu dalil. Baca sholawat itu tidak usah dalil, itu sudah bagus karena dianjurkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu sholatlah fardu berma'al imam, bersama imam. Bagus kalau bisa memang jamaah, karena jamaah itu memiliki kelebihannya. Summa sholli ba'dal fardi rakaataini fahuma fir rawatibus sabitah. Kemudian sholat lagi setelah sholat wajibnya tadi itu 2 rakaat, dan ini termasuk rawatib juga. Wala tastagil ilal asri illa bit'allumi ilmin au iyanati muslimin. Jangan kau repotkan dirimu sampai asar kecuali dengan belajar ilmu atau menolong orang Islam, au qiraati Qur'anin, atau membaca Quran, au sa'i fi ma'asin, atau berusaha ditasta'ina bihi ala dinikah, untuk meminta pertolongan dengan usaha itu kepada agamamu. Jadi bukannya tidak boleh bekerja, boleh. Jadi setelahnya sholat duhur, mari jangan repotkan dirimu kecuali dengan belajar ilmu atau membantu orang Islam, membaca Quran, atau usaha di dalam mencari uang. Tapi tujuannya litasta'ina bihi ala dinik, untuk meminta pertolongan alias memanfaatkan itu untuk menolong agama gitu. Karena ibadah itu butuh baju yang suci, ibadah itu ya butuh sajadah suci terkadang ya, dan lain sebagainya, butuh dana walaupun kecil dibanding maksiat. Kalau maksiat dananya besar. Coba orang mau minum minuman keras gitu kan butuh uang gitu, berzina, selingkuh di mana-mana butuh uang. Tapi mecek lah itu orang yang laku, padahal foto pese. Coba apa jeng kan gratis. Aneh malas, secara logika kan aneh. Kenapa? Ya karena jiwa manusianya itu mungkin cesangnya apa aja nggak tuh ngarcus ngarapnya apa aja. Tapi ya sebab utamanya sih karena hawa nafsu mengajak ke kejelekan gitu saja. Seandainya mencuri atau berzina itu sunat hukumnya, ada orang ngecok, ada orang ngazina karena setan lo kenceng udah gitu. Mau ngecok kata kok taporo rengkian, mau pai sunatakin lo kira-kira ngecok, setan lo mudah, polanya risikonya raja dan lain sebagainya. Ya memang itulah manusia, memang diciptakan Allah diberi hawa nafsu sehingga akhirnya terkadang senang kepada sesuatu yang jelek. Innan nafsah la ammaratun bisu, kan memang itu cobaan bagi manusia seperti kita, apalagi yang pekerjaannya berat. Dan kadang kalau nalako lo bisa sholat, tapi bener lo bisa, keng lo maksa sholat. Seandainya sholat ya pasti bisa. Contohnya seperti tokang itu kan bisa, tokang ya. Dulu ada tokang di rumah saya itu bapak nggak sawah itu, sabar kalau pengen menang kosok itu. Malah agak muka syafah tokang itu. Akar ngibe salenan. Lo mulai ke rumah. Begitu duhur nosongnya sabar mandi sholat. Itu kalau mau pasti bisa. Sekarang dakwahnya orang-orang Wahabi itu justru dengan cara seperti ini.
adhan langsung sholat. Gitu. Dakwahnya memang cara menariknya mereka itu. Cara menariknya. Dan itu sebenarnya cara itu dipakai kita seharusnya. Yang lebih tahu dan lebih dalam pemahamannya. Dipakai kita harusnya. Gitu. Dan kita bagus seandainya meneladani itu. Walaupun dalam pemahamannya jangan. Kalau orang Wahabi itu kalau bukan golongannya kafir. Kalau bukan golongannya sesat langsung. Bid'ah, syirik. Kalau kita kan enggak. Karena di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu menghargai perbedaan. Begitu. Karena semua orang itu bisa berijtihad dengan ijtihadnya. Tergantung madhab yang diikuti. Kan begitu. Tapi kalau Wahabiyun enggak. Mereka mengatakan bermadhab itu tidak benar. Yang benar langsung kembali pada Quran, langsung kembali kepada hadis. Walaupun mereka terputus dari hadis dan Quran. Dan pemahamannya hanya sebatas kertas saja. Setelah disuruh menjelaskan secara gamblang tidak bisa. Karena mereka tidak punya akar yang kuat. Tapi ibadahnya bagus orang-orang Wahabiyun itu. Seperti yang di nas Nabi Muhammad di hadis itu, besok akan datang kaum kan begitu, ibadahnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, tapi sayang imannya itu seperti panah yang menembus daging tuh, menembus sasaran. Jadi lo cekak pajar tenerobos tret, iman itu keng lebet tret, nggak nempel di hatinya, tapi tembus keluar lagi gitu. Ya itu sudah diramalkan oleh Nabi, besok ada kaum seperti itu, ibadahnya bagus ini, tapi sayang imannya nerobos, lo nempel gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditanya Nabi itu siapa mereka, ciri-cirinya aja kor gundul. Jadi sang ngetel orang Wahabi bisa hari yang ngarang. Coba lihat orang-orang Wahabi kan gundul kebanyakan. Gundul. Saya sering pernah nanya, sampean kok gundul? Saya ikut sunnah. Kalau ikut sunnah itu gundul kocang. Tuh, sampean ngaji hadis gak? Ngaji. Sampean tahu rambutnya Nabi itu gondrong. Coba lihat di hadis sifatun Nabi Bukhari. Hubungan kanjeng Nabi itu gondrong sampai ada pak ke bau. Mau ngajalan aguli rambut itu. Tuh, yang dipakai gondrong karena katanya Wahabi itu doanya Nabi 3 kali mendoakan orang yang cukur gundul kan gitu. Sedangkan yang 1 kali mendoakan orang yang gunting. Oh itu haji itu gitu saya. Haji itu salah penerapannya. Ya lo bisa jawab, kan mereka hanya ikut-ikutan lah. Nah ya seperti itu, makanya ibadahnya bagus, tapi sayang imannya. Ya lo cekak. Buktinya ya nuduh orang Islam lain kafir itu. Padahal dalam hadis disebutkan mangkola liahiyah kafir kan gitu. Radda kembali kepada salah satunya. Jadi orang tidak boleh menuduh orang lain kafir. Kalau yang dikatakan kafir tidak kafir, yang mengatakan kafir itu kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan mudah menjustifikasi. Kayak sekarang yang lagi heboh kan filmnya Gus Muwafiq ya. Ya betul. Filmnya Gus Muwafiq. Saya sendiri nggak nonton. Ya, menurut saya sih nggak usah dibesar-besarkan. Itu kan pandangan satu kelompok umpamanya masalah cadar gitu. Tapi bukan itu. Jangan dikelompokkan cadarnya dulu. Tapi dalam konteks film itu kan radikalisme. Begitu. Loh, kok identik dengan cadar? Kalau dipikir-pikir, radikal di Indonesia itu rata-rata bercadar. Coba mana ada orang yang radikal yang tidak bercadar? Jarang. Gitu. Kenapa harus radikal yang ya karena banyak yang bercadar itu dia cuman ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa, cuman dirinya merasa hijrah. Kan hijrah bahasanya itu. Padahal mengatakan hijrah itu salah kalau menurut saya. Karena Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi.
Tidak ada hijrah itu setelah terbukanya kota Mekah. Di Facebook saya sering debat itu dengan orang-orang HTI ya tentang hijrah, itu istilah hijrah. Yang kemudian mereka menganggap dirinya itu kan hijrah, berarti yang kita yang tidak dianggap hijrah ini kan berarti masih jahiliyah berarti. Dalam istilah hijrah itu ada apa istilahnya, pembusukan istilah, sehingga mereka mengatakan yang sudah hijrah itu lebih baik dari yang tidak hijrah. Itu fatal, karena pada dasarnya tidak ada hijrah itu setelah terbukanya kota Mekah. Nah, hijrah itu identik dengan cadar. Nah, pertanyaannya kan begini. Mereka sering nulis di Facebook itu bahwasanya cadar itu wajib bagi wanita muslimah. Kemudian nulis madhab Syafi'i, Fathul Qorib yang diambil, madhab ini, madhab ini. Nah, itu kan juga pembodohan kalau menurut saya. Pembodohannya apa? Madhab Syafi'i yang diambil kitab kecil itu, yang memang tidak dijelaskan. Coba lihat di kitab yang besar seperti Al-Hawil Kabir. Di sana jelas. Bahkan ada bantahan-bantahan antar imam itu, bahwasanya cadar itu sebenarnya tidak wajib. Kenapa auratnya wanita itu dianggap seluruh badan di luar sholat? Itu inda rajulin janib, artinya lelaki yang lain di luar lelaki ajnabi tidak boleh memandang seluruh badannya. Untuk wanitanya sendiri yang harus ditutup adalah selain wajah dan telapak tangan. Begitu penjelasannya. Makanya dinamakan auratul mar'ati jami'u badaniha itu inda rajulin akhor gitu. Ada itu di dalam kitab Al-Hawil Kabir. Kalau di Fathul Qorib kan kitab kecil, tidak dijelaskan segamblang itu. Saya kan baca itu banyak. Oh gini. Tapi di kitab besar dijelaskan begitu. Makanya ketika orang ada yang mewajibkan cadar, ada juga yang ya istilahnya NU seperti NU garis lurus atau apa itu yang saling bertentangan. Saya tidak akan mengomentari pertentangannya. Cuman ya itu tadi, kalau cadar kalau di Indonesia itu sebenarnya memang kurang bagus kalau menurut saya. Kenapa? Identik dengan radikal. Beda dengan di Saudi. Kalau di Saudi rata-rata bercadar, boleh, silakan monggo. Di Iran silakan pakaian begitu. Tapi ketika di Indonesia wanita itu pakai cadar, polisi itu aja ngedon. Apalagi bawa tas. Torok di polisi. Jadi kejelekannya itu bukan karena cadarnya, tapi karena identisme itu. Identiknya itu dengan radikal itu yang bahaya. Karena man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Begitu. Jadi begini, ini penting untuk dipahami. Jadi saya kan sering juga nanya itu ke orang-orang yang mewajibkan cadar. Kalau memang wajib ditutup seluruh badan sesuai dengan kitab, kenapa matanya orang bercadar kok tidak ditutup? Seharusnya kalau memang jami'u badaniha sampai matanya harus ditutup kan? Jadi jangan pakai cadar. Yang benar itu pakai helm teropong. Ditutup dengan kaca riben biar nggak kelihatan dari luar. Ya kan? Kan seharusnya begitu. Tapi kan sekarang nggak. Cadarnya saja matanya kelihatan. Kan sama saja celing mata. Dan konsekuensi hukumnya kalau wanita pakai cadar itu jual belinya tidak sah kalau menurut saya. Kenapa? Karena subjek dari jual beli itu sendiri gurur, tidak jelas. Identifikasi manusia itu dengan wajah. Dengan wajah. Sesama manusia. Jadi kita kenal manusia itu dengan wajah. Ketika wajah itu ditutup, identifikasi tidak bisa. Tidak bisa. Coba melok perjajah, foto tutup kapi. Gitu. Bisa tahu bahwa itu Afifi atau itu Muhai. Tidak bisa. Identifikasi wajah. Ketika wajah itu ditutup semua, jual beli. Nah, kita jual beli dengan siapa? Kalau ada aibun, celok, mau hiar kemana? Tumpah ngakos bukan saya kemarin, kita mah. Nah itu loh, karena logis betul di Hawil Kabir itu, memang penjelasannya gamblang di situ. Bahwasanya aurat itu seperti itu. Nah, kasus dengan video yang di Gus Muwafiq itu
Ya mungkin menyinggung beberapa orang, karena yang bercadar itu tidak semuanya HTI. Ada bangsana Habib lah karena cadaran rajin gitu. Makanya ketika digoreng dengan orang-orang HTI, akhirnya pada NU. Nah gitu, seharusnya dipahami konteks anunya lah, ndak usah terlalu fanatik lah. Ya, tapi orang-orang NU sendiri ya mudah diadu domba seperti itu. Ya, makanya jadi kurang bagus, karena kita ini objek adu domba sampai sekarang. Apa yang tidak ada juga, semua pidato-pidato dipotong-potong oleh orang-orang Wahabi itu, oleh orang-orang HTI untuk menjelek-jelekan NU. Nah, kalau sudah alirannya begitu itu maksa masih Islami, suka mengadu domba, suka nasmanasin, suka merecoki, suka membid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan gitu. Itu saja sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntunglah kita yang berada di Ahlussunnah wal Jamaah, di NU terutama, karena sejak dulu NU itu memang identik dengan toleransi, tapi tetap tegas begitu. Soalnya saya yang di NU tahu betul bahwasanya NU itu ya tidak melempem begitu, ndak. Ada garis bawah di NU itu. Ya memang saya akui kadang NU itu diakali gitu ya, dikibuli gitu, dibohongi, ya betul. Betul, karena NU itu terlalu moderat gitu, terlalu ya apa istilahnya, terlalu baik gitu. NU itu terlalu baik sehingga kadang gampang diakali begitu. Tapi NU tetap tegas kalau ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan, tetap tegas. Seperti di masalah corona kemarin tuh, NU kan sangat menyayangkan proses penguburan yang tidak Islami itu, yang kadang Loe Pandi Pakun kelam itu sampai di Bangkalan itu dengan NU dituntut. Nah, rumah sakit Bangkalan waktu itu masang CCTV sehingga keluarga tahu betul waktu dimandikan dan disolati begitu. Tapi orang-orang kan tidak baca baiknya, baru memberi cubang, wah gitu ya. Begitulah NU, berkhidmat untuk NU seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk juga di sini dianjurkan sholil fardhu mal imam tsumma sholli badal warqataini fi marawatib wala tastag. Jadi di sini kita dilarang menyia-nyiakan waktu gitu. Semua amal tuh jadi ibadah bisa. Makanya ada alakoh, usaha, ajual pangsit, ajual kopi, alajar, atau yang lain lah, semuanya. Mau niatnya bagus bisa jadi ibadah. Yang penting niatnya. Niat nyari engon anak bine, niat nyari sangun ibadah. Begitu. Semuanya jadi ibadah. Begitu. Yang tidak jadi ibadah itu kan mau niat terus soki malah kocak soki biar orang itu pakai kelakuan becek bisa lo becek. Riak namanya itu. Contohnya moloten nggak bisa kan banyak orang moloten jung aja malah kocak soki itu tangkun apa jung aja berkotor aja anu, padahal abang lo mampu. Itu riak itu namanya. Tidak bagus. Moloten itu bagus kalau semampunya. Oh kelar apa yang deren ya toren. Oh lo kelar ya laro tidak ya tore. Sepenting terus sedekah. Begitu. Terus sedekah. Ingat ceritanya Sayyidina Abu Bakar itu. Sepaha sedekah centong, sedekah jeda, sedekah itu. Kan saking ikhlas bungkole kanjeng Nabi lah kalau nikah. Nah itu kadar sedekahnya jauh lebih bagus daripada Sayyidina Utsman ngebawa uang berapa ribu dinar itu ki bade separuh nah dua kali bagi ki bade compo. Justru bagusan ngibu centong itu tapi ikhlas. Maksudnya lapah lakar bi'ate nasa sedekah. Karena kita bersedekah waktu maulid Nabi ya semampunya lah.
semampunya. Kalau mampu banyak bagus, mau mampu didik ya wis didik baik, pokoknya jangan aja gitu. Islam tidak suka orang jangan aja gitu. Saya pun ring meturi saya jalan niting lesoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sholli arba rakaatin qabla al-asri. Pabajang 4 rakaat sekilo ngasar. Mung semaren asar sobung. Ampo badan anak-anak benenak anak. Saya pernah sholat di masjidnya PKS. PKS apa teh? Maren asarnya bisa ki berbajang boleh, bajang sunat kok. Duh. May bisa berbajang sunat maren asar. Nggak ada. Kalau sebelum asar ada ini 4 rakaat. Ini sunat muakkadah. Faqad qala Rasulullah, Kanjeng Nabi adabu rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Nah, Allah Ta'ala aja menyayangi orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi asar 4, sebelum asar sholat 4 dulu 4 rakaat, lalu sholat asar. Itu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita disayangi Tuhan bagus. Apa? Diberi sesuatu yang baik. Kalau kebaikan itu berupa pemberian, ya diberi. Tapi kalau dirupa pencegahan, ya dicegah. Itu namanya disayangi Allah. Daripada hanya dikasihi Allah, lebih baik disayangi. Kalau kasih itu ya dikasih semua. Minta ini dikasih, minta silet kasih, minta cobik kasih. Walaupun silet akan melukai tangan atau becobik keker kesokon apa lokah, itu kalau pengasih dikasih. Tapi kalau penyayang enggak. Kalau disayangi Allah, sayang itu memang hanya untuk umat Islam ya. Sayang itu, makanya kita bersyukur menjadi orang Islam sebagai agama terakhir yang paling sempurna, penyempurna dari agama-agama sebelumnya, begitu. Sangat bersyukur karena 2 agama sebelum Islam yang diturunkan Allah itu kemudian dirubah ajarannya. Dirubah ajarannya oleh para pemuka agamanya, begitu. Dan banyak sekali dialog di hadis yang membuktikan itu. Kalau di Al-Qur'annya sudah jelas, Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Nah, kita sebagai umat Islam yang punya ajaran murni dari Nabi Muhammad yang sampai sekarang original, tidak berubah. Al-Qur'annya tetap. Al-Quran hanya ada 1, dijaga oleh Allah, dihafalkan oleh banyak orang. Coba tanya pada orang Yahudi dan Nasrani itu, mana yang ada yang hafal Injil atau Tauratnya? Nggak ada sampai sekarang. Naskahnya macam-macam, banyak versi. Kalau Islam enggak, alhamdulillah, Al-Quran hanya 1. Tidak ada perbedaan. Masalah perbedaan madhab itu biasa dalam Islam. Tapi kalau orang non-Islam ini seperti Nasrani, Yahudi, kitab sucinya ada banyak versi, begitu. Ada banyak versi dari kitabnya, sehingga terjadi kontroversi dari kitab-kitab itu. Kitab suci aja banyak, yang diakui 4, yang Nasrani itu. Gitu. Mana yang lebih valid itu enggak, padahal itu aslinya 1. Cuman bisa ada 4 jenis. Kalau Islam enggak. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sangat rugi orang-orang yang kemudian murtad itu kayak artis-artis. Kan ada artis-artis itu murtad, keluar dari Islam itu. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi saya lihat kebanyakan yang murtad-murtad itu yang stres-stres kalau menurut saya. Stres ditinggalkan suami, stres stroke, stres ini, pokoknya stres. Sebaliknya kalau yang jadi mu'allaf yang masuk Islam itu justru yang mapan terus merasa dirinya, jiwanya lah kurang pas mencari kebenaran, kemudian menemukan kebenarannya, begitu. Dan itu perlu proses. Ini semua ini kita semua ini keimanan di hati kita itu sebenarnya belum teruji betul. Kalau memang mau jujur, kita Islam karena orang tua Islam, iya kan? Kita itu ikut Islam karena guru Islam, orang tua Islam dan Islam. Tapi kita tidak pernah kemudian menanyakan
kenapa kita Islam? Sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan, kan begitu. Makanya ketika saya ngajar aswaja, saya sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk mengenalkan iman itu sendiri seperti apa. Iman itu kuncinya ada di Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya wes sempurna iman kalau menurut saya. Kenapa? Karena semua yang disampaikan rukun iman itu Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Kita tahu Allah, Kanjeng Nabi. Kita tahu malaikat, Kanjeng Nabi. Kita tahu kitab, Kanjeng Nabi. Kita tahu hari akhir, Kanjeng Nabi. Tahu Nabi dari Al-Quran, Kanjeng Nabi lagi yang menyampaikan. Qada dan qadar, Kanjeng Nabi lagi. Makanya Maulid Nabi itu sangat penting, karena itu sumber keimanan. Sumber keimanan. Jadi baca sholawat itu sangat penting. Makanya nama Nabi Muhammad itu diletakkan di syahadat kedua, karena memang itu inti. Makanya kalau sampean ingin punya anak itu perkembangan jiwanya bagus, ceritakan kisah Nabi, Kanjeng Nabi. Di mana ada cerita Nabi itu? Di hadis. Loh, yang tidak punya hadis bagaimana? Ya cari terjemahan kalau tidak punya hadis. Kalau tidak ya carilah buku-buku yang menceritakan tentang Kanjeng Nabi. Jadi tancapkan itu lebih dulu, atunging sebelum tidur atau waktu kumpul, cerita lombok Kanjeng Nabi. Nah, ceritakan. Sehingga figur utama yang tercetak di hatinya itu Nabi Muhammad. Bukan K-pop, kan begitu. Bukan Free Fire, Mobile Legend dan lain sebagainya, game-game yang ada sekarang itu. Apalagi hanya sebatas Naruto. Ya, ada Naruto, terus apa lagi? Son Goku dan lain sebagainya. Jangan itu, Kanjeng Nabi itu sumbernya. Nah, keimanan di hati kita itu belum teruji. Karena kita tidak pernah berperang dengan orang kafir, tidak pernah. Mungkin kakek-kakek kita pernah, karena pernah perang dengan Belanda. Kemudian kita juga tidak pernah, tapi sebagian mungkin pernah, menderita tekanan jiwa, sehingga kemudian meragukan Tuhan. Ya sebagian tidak pernah, terutama yang hidup dalam kemapanan, tidak pernah. Gitu. Tapi yang memang pernah mengalami ya itu ujian. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat, kan begitu. Alhamdulillah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat, ya waktu sholat itu sampean sholat harus sholat betul. Jangan cuma niru gerakan imam. Tapi hati itu waktu sholat lah karongkongku ngerasa ngedep ke pangeran gitu. Aruku ke pangeran, asojud ke pangeran. Asa kelangkong. Da Allah Ta'ala polana ibadati manusia, parengin panca indera sekena, parengin kehidupan yang nyaman, dilahirkan di keluarga Islam, dan banyak lagi. Itu betul-betul dihayati. Kalau sholat itu betul dihayati, dekidin budini kenal ya Gusti Allah Ta'ala. Kenal. Istilahnya kenal itu bukan hanya tahu, tapi kenal. Artinya Allah Ta'ala juga mengenali kamu. Gitu. Kan kalau ditanya, kamu tahu Sahrukan? Tahu, tapi kenal nggak bisa Sahrukan? Nah, gitu kan. Kenal itu harus dari dua pihak. Begitu. Dan itu kapan? Itu waktunya tidak ditentukan oleh kita. Makanya saya meragukan itu kalau ada orang mengaku dirinya kenal ma'rifat dengan Allah Ta'ala, tapi dia tidak bersyariat. Saya meragukan. Kenapa? Tidak mungkin orang itu kenal ke Tuhan kalau tidak bersyariat. Syarat itu jalan ditetapkan Tuhan. Begitu. Kalaupun makrifat dia kenal dengan Tuhan tapi dia tidak bersyariat, ya pada iblis kenalnya. Jadi saya tidak heran kalau ada orang ngaku saya bisa ketemu Birya, bisa ketemu. Tapi kalau tidak bersyariat, iblis lebih sakti. Gitu. Iblis, bayangkan, iblis itu asalnya malaikat, namanya Azazil. Malaikat lain itu diciptakan dari cahayanya Azazil. Loh, kan kita tahu malaikat diciptakan dari cahaya, betul.
Sumber cahayanya itu iblis. Karena iblis diciptakan dari api. Apinya itu bercahaya. Cahayanya dibuat malaikat Jibril. Dibuat jadi malaikat Mikail, Israfil. Nah, Azazil ini paling kenal dengan Tuhan. Paling makrifat. Karena dia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketuanya malaikat. Tapi apa yang terjadi? Karena sombongnya, tidak sujud ke Nabi Adam waktu diperintah Allah, dibuang dengan Allah Ta'ala, dijadikan iblis. Jadi jangan tuh makrifat. Makrifat tanpa syariat itu sama dengan iblis. Begitu. Umpama bodoh orang ngejual jamu, apa ngaku abang bisa ketemu bi malaikat dia, ketemu bi malaikat dia, ketemu malaikat. Aneh ngabang, lo bersyariat, iblis tuh. Nak buan iblis maksudnya. Ini iblis ya, nak buan nah. Begitu. Mungkin ilmunya ya cari iblis. Ya cari iblis. Nah, makanya kita itu yang pertama itu kenal ke pangeran. Kalau ya ini tata cara ini walaupun sepertinya hanya tata cara yang remeh-remeh, tapi mau ikhlasku dengan hati yang tulus. Kenal Gusti Allah. Dan tidak ada selain itu yang paling penting. Kalau kamu atau kalau kita sudah dikenali dengan Allah dengan jalan yang benar, insya Allah kita itu akan mendapat kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi nasihat yang baik dan semoga menjadi istilahnya itu ilmu yang bermanfaat, walaupun singkat, dalam artian singkat hanya sebulan sekali. Tapi kalau bermanfaat lebih bagus daripada setiap hari tapi tidak bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.